Why do we have to pray? Karena ada kuasa yang luar biasa ini. Because it is available. The power Kuasa is yang diberikan available to oleh Tuhan. us. The power that God has bestowed on Kita us. bergandengan tangan bersama-sama dengan anak-anak. Dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Berdiri di hadapanmu, berdoa bagi Indonesia yang kami cintai. Pemulihan boleh terjadi, transformasi terjadi di Indonesia. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang datang silih berganti, menyebabkan umat Tuhan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Sehingga lahirlah jaringan doa nasional yang membawa gerakan kesatuan doa dalam tubuh Kristus dengan kerinduan bersama terjadinya pemulihan dan transformasi bangsa Indonesia. Jaringan doa nasional berbicara mengenai jaringan net yang disatukan oleh visi bersama. Sehingga pada waktu itu ada satu unity oleh karena kita merasa ketidakmampuan, ketidakbisaan yang kita mengatakan begini, Tuhan, kami perlu Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan membentuk jaringan doa nasional dengan maksud supaya melalui jaringan ini, gerakan yang Dia telah mulai, yaitu gerakan doa di dalam kesatuan, tetap dapat terjaga. Ketika berbagai krisis melanda Indonesia dan orang-orang Kristen teraniaya, pada waktu itulah gereja Tuhan di seluruh Indonesia berseru kepada Tuhan. Tekanan-tekanan yang terjadi kepada umat Kristiani itu hebat sekali. Jadi penganiayaan, konflik, pembakaran gereja, kesulitan izin gereja, segalanya. Sehingga memaksa orang Kristen cuma satu-satunya cara adalah datang pada Tuhan. Para fasilitator jaringan doa nasional berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk membawa api kegerakan doa di seluruh Indonesia. Dan disitulah runtuh tembok-tembok di denominasi itu, perbedaan-perbedaan satu dan yang lain. Sehingga gereja merasa eksklusif bahwa kami bisa sendiri. Disitulah sadar bahwa kami ini perlu bergandengan tangan satu dan yang lain. Melalui berbagai pertemuan doa bersama yang diselenggarakan oleh JDN, mulai terwujud kesatuan gereja Tuhan dan tubuh Kristus di Indonesia. Dan biarlah malam ini menjadi sebuah awal. Momentum kesatuan gereja terjadi ketika JDN menyelenggarakan sebuah acara konser doa. Terjadilah rekonsiliasi di antara para pemimpin gereja dari berbagai denominasi yang berbeda. Saat itu gereja Tuhan sadar bahwa Tuhan menginginkan bukan hanya berdoa sendiri-sendiri saja, tetapi gereja Tuhan haruslah berdoa bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus. Sejak itu, terjadilah rekonsiliasi dan kesatuan tubuh Kristus di antara gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuntunan Tuhan membawa JDN menyerukan doa kesatuan tubuh Kristus di seluruh Indonesia bagi transformasi bangsa Indonesia dengan mengadakan rangkaian momentum National Prayer Conference. Api transformasi bergulir di negeri kita Indonesia yang tercinta. Dan puncaknya National Prayer Conference 5 Mei 2005 di Gelora Bung Karno. Mereka semua berkumpul dan bersatu hati untuk berdoa bagi transformasi bangsa Indonesia dan berdoa bagi kebangkitan Indonesia yang baru. Saya pikir nggak mudah mengumpulkan orang buat doa. Kalau mengumpulkan orang untuk KKR mungkin atau kesembuhan, banyak orang datang. Bahkan kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa karena dianggap gerakan doa yang luar biasa bisa membuat ratusan kota berjejaring bersama-sama. Itu kalau bukan Tuhan kan gak mungkin. Bukan hanya kegerakan doa di Indonesia, Tuhan membawa jaringan doa nasional ke tingkat selanjutnya untuk menyebarkan api doa tersebut ke bangsa-bangsa. Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah acara doa sedunia
yaitu World Prayer Assembly 2012 bertemakan New Wave atau gelombang yang baru. It's time to pray. Inilah saatnya untuk berdoa. Kami sepakat berdoa. Tuhan pulihkan bangsa kami. Jadi saya percaya bahwa WPA dengan JDN di dalamnya itu adalah bagian sejarah kegerakan doa, bahkan kegerakan kebangunan rohani di bangsa kita dan juga di bangsa-bangsa. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan doa dan membawa lebih banyak orang berdoa, sejak awal berdirinya Jaringan Doa Nasional telah membentuk berbagai jaringan doa, di antaranya Menara Doa Kota, tempat di mana gereja sekota bisa berkumpul dan berdoa bagi situasi dan persoalan yang terjadi di kotanya selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Jaringan Doa Wanita, sebuah kegerakan doa para wanita dari berbagai gereja dan denominasi yang berbeda dalam kesatuan tubuh Kristus. Jaringan Doa Pemuda, sebuah wadah yang melibatkan anak-anak muda yang ada di dalam bangsa ini masuk dalam suatu kegerakan doa. Dan Jaringan Doa Anak, di mana kita mengajak anak-anak untuk berdoa. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana bila kita bersatu dan sepakat berdoa bagi Indonesia. Sesuatu yang indah mulai terjadi. Tuhan mulai menjawab doa-doa yang dipanjatkan selama puluhan tahun. Kita mulai lihat munculnya pemimpin-pemimpin yang mempunyai integritas, mempunyai etos kerja, yang mempunyai nawaitu, niatan untuk memakmurkan rakyatnya. Kasus-kasus ini mulai terbongkar. KPK berani membongkar kasus ini dan memberikan hukuman kepada para pelaku. Dan ini adalah sebuah terobosan yang besar di tengah-tengah bangsa Indonesia. Indonesia tidak mengalami resesi. Di tengah-tengah katakan negara-negara lain mengalami resesi, Indonesia tidak mengalami resesi. Perjalanan menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur masih panjang. Jaringan Doa Nasional sebagai fasilitator doa dan kesatuan gereja serta umat Tuhan di Indonesia tidak dapat berjalan sendiri. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara, semua untuk mengambil bagian dalam kegerakan doa di Indonesia Dalam doa, daya, dan dana. Mari kita bersatu dan terus bersama-sama dalam kegerakan ini. Sampai transformasi terjadi atas bangsa Indonesia.